yang pertama adalah metode dan teknik pengumpulan data penelitian tidak kelas. Nah, pengumpulan data PTK merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti untuk menghimpun dokumen-dokumen terkait pelaksanaan penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa data sebelum pelaksanaan penelitian, data selama proses pelaksanaan penelitian, serta data setelah pelaksanaan penelitian atau bisa juga disebut dengan hasil penelitian. Ada beberapa metode dan teknik yang bisa dipakai dalam proses pengumpulan data, seperti observasi, self-report, dokumentasi, wawancara, dan tes. Bila memungkinkan, semua metode ini bisa dipakai agar data yang terhimpun bisa benar-benar valid. Dalam penelitian tidak kelas, aktivitas ini dikenal dengan istilah triangulation approach. Untuk itu, pada subbagian selanjutnya akan dibahas tentang berbagai metode dan teknik pengumpulan data. Untuk metode yang pertama ada metode observasi. Observasi selain sebagai salah satu tahap dalam pelaksanaan PTK, sekaligus juga berfungsi sebagai alat untuk pengumpulan data. Metode ini sangat sesuai untuk merekam aktivitas yang bersifat proses. Misalnya, kegiatan siswa selama melaksanakan praktikum di laboratorium, interaksi siswa selama kegiatan belajar mengajar. Dilihat dari sudut pelaksanaannya, kegiatan observasi bisa bersifat langsung maupun tidak langsung. Observasi tidak langsung, peneliti tidak terlibat secara langsung dalam proses pembelajaran atau tidak berinteraksi langsung dengan objek yang diteliti, namun hanya merekam segala aktivitas sesuai fokus atau indikator yang diinginkan. Observasi langsung dilakukan dengan adanya terlibatan secara langsung oleh peneliti dalam proses pembelajaran yang dilakukan bersama guru atau siswa, atau bahkan peneliti sekaligus sebagai guru. Sebenarnya kondisi seperti inilah yang diharapkan nanti. Artinya, ke depan guru harus berfungsi sebagai peneliti di kelasnya sendiri atau sebagai participative observer. Dilihat dari pelaksanaannya, observasi dapat dibedakan menjadi observasi terbuka, observasi terfokus, observasi terstruktur, dan yang terakhir observasi sistematis. Observasi terbuka biasa dikenal dengan kegiatan observasi yang dilakukan dengan membuat catatan bebas tentang segala aktivitas yang berkaitan langsung dengan objek yang diteliti. Misalnya, peneliti ingin merekam segala aktivitas yang dianggap penting selama anak sedang melakukan kegiatan diskusi. Untuk yang kedua, ada observasi terfokus. Observasi terfokus ini dilaksanakan dengan merekam segala sesuatu yang maksud dan tujuannya telah ditentukan atau direncanakan sebelumnya, termasuk alat bantu yang akan digunakan. Observasi ini digunakan untuk mengamati atau merekam baik aktivitas yang dilakukan oleh guru maupun siswa selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Untuk menghindari subjektivitas observer, maka perlu dilengkapi dengan pedoman observer yang begitu rinci, sehingga observer tinggal merekam sasaran dengan memberikan coding pada lembar pengamatan sesuai kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Baik, langsung saja perkenalkan, nama saya Muhammad Fajnizik, saya dari kelompok 8. Saya akan membahas sekilas mengenai instrumen penelitian tidak kelas. Instrumen penelitian tidak kelas itu berkaitan erat dengan metode pengumpulan data. Misalnya metode wawancara yang instrumennya adalah pedoman dari wawancara tersebut. Sedangkan ada lagi metode angket atau metode kuesioner yang mana instrumennya adalah pedoman angket dan juga kuesionernya sendiri. Nah, ada lagi metode tes yang mana instrumennya adalah soal. Sedangkan ada salah satu metode yang dinamakan dengan metode observasi. Instrumennya bukan observasi lagi, melainkan instrumennya adalah checklist.
Nah, menurut Suharsimi Arikunto, yang dinamakan dengan instrumen penelitian tindak kelas adalah suatu alat atau media ataupun fasilitas yang digunakan untuk meneliti atau menemukan data-data supaya pengerjaannya itu lebih baik dan juga lebih cepat, serta dalam hasilnya sendiri itu lebih cermat, lebih lengkap, dan juga lebih sistematis. Ciri khas dari penelitian tidak kelas itu melibatkan peran dari guru tersebut. Nah, jadi fungsi guru di sini tidak hanya mengajar saja, melainkan juga mengamat atau meneliti dari situasi kelas tersebut dan juga berbagai hal yang dapat berkaitan dengan kelas tersebut. Guru tidak boleh mencampur adukan antara pengajarannya dengan penelitiannya. Meski dalam waktu penelitian guru itu harus menemukan data di dalam kegiatan belajar mengajarnya, serta guru pun jangan sampai mengabaikan pengajaran mata pelajaran yang diampunya dalam kegiatan tersebut. Manfaat dari instrumen penelitian tidak kelas yang pertama ada sebagai alat pencatat informasi yang disampaikan oleh responden. Yang kedua adalah sebagai alat pengorganisasi dari proses wawancara, dan yang terakhir adalah alat sebagai pengumpulan data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halimah Najia. Di sini saya akan menjelaskan prinsip-prinsip instrumen dalam penelitian tindakan kelas. Jadi dalam suatu penelitian itu diperlukan instrumen yang telah memenuhi persyaratan. Nah, instrumen penelitian minimal memenuhi dua persyaratannya, itu ada validitas dan reliabilitas. Adapun bagi instrumen tertentu seperti tes hasil belajar, ditambahkan daya pembeda dan juga tingkat kesukaran butir soal yang telah kita ketahui di semester lalu. Kemudian ada juga skala deskriptif, itu diperlukan daya pembeda dan juga normalitas sebaran respon. Yang pertama saya akan menjelaskan validitas instrumen. Jadi validitas adalah tapi ukuran yang menunjukkan tingkat-tingkat kevalidan atau kesohihan suatu instrumen. Jadi suatu instrumen dapat dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan. Nah, kemudian instrumen juga dapat dikatakan valid apabila mampu mengungkapkan data variabel secara tepat. Nah, tinggi rendahnya suatu validitas instrumen itu dapat menunjukkan sejauh mana data yang terkumpul itu tidak menyimpang dari gambaran dari validitas yang dimaksud. Instrumen dapat dikatakan valid asal kita mengikuti penyusunan instrumen, yaitu memecah belah variabel menjadi subvariabel dan indikator. Kemudian peneliti juga harus hati-hati, sehingga ketika peneliti sudah hati-hati, kemudian penyusunan instrumennya juga sudah baik, maka dapat dicapai validitas yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu reliabilitas instrumen. Nah, reliabilitas menunjuk pada pengertian bahwa suatu instrumen itu dapat dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik. Nah, instrumen yang dapat dipercaya atau yang reliable akan menghasilkan data yang dapat dipercaya juga. Nah, bagi instrumen yang belum tersedia di lembaga, maka penulis harus menyusun sendiri instrumen tersebut seperti merumuskan tujuan, kemudian melakukan uji coba, revisi seperti itu. Adapun prosedur dalam pengadaan instrumen itu ada beberapa langkahnya, seperti pertama ada perencanaan seperti perumusan tujuan, pembuatan tabel spesifikasi. Kemudian ada penulisan butir soal, kemudian di item kuesioner, kemudian penyusunan skala, penyusunan pedoman wawancara. Yang ketiga ada penyuntingan, yaitu melengkapi instrumen, kemudian dengan melengkapi pedoman pengerjaan, kemudian kunci jawaban juga harus disiapkan. Kemudian ada uji coba. Nah, uji coba ini dapat dilakukan dari skala kecil maupun skala besar. Kemudian ada penganalisis hasil dari yang telah kita lakukan, yang telah hasil uji ya. Analisis uji, kemudian analisis item dan melihat pola jawaban.
Dan yang terakhir adalah mengadakan revisi yang dirasa kurang baik.